Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 16 September 2025. Sampai saat ini teka-teki hilangnya 3 pendemo di Jakarta masih belum menemukan jawaban. Polisi menyebut belum ada laporan resmi yang masuk ke posko pengaduan orang hilang. Selanjutnya, PM Spanyol menyerukan agar Israel dilarang untuk tampil atau ikut serta dalam ajang olahraga internasional. Hingga kini, misteri hilangnya 3 orang pendemo di Jakarta masih belum terpecahkan. Mereka adalah Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid, dan Reno Syaputra Damo yang terakhir kali terlihat saat mengikuti aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu. Menurut catatan Kontras, jejak terakhir ketiganya terekam di 2 lokasi berbeda, yaitu kawasan Glodok, Jakarta Barat, dan Kuitang, Jakarta Pusat. Namun setelah itu, tidak ada lagi kabar maupun keberadaan yang dapat ditelusuri. Menanggapi hal ini, Polda Metro Jaya akhirnya buka suara. Polisi menyebut informasi tentang hilangnya 3 pendemo tersebut baru diketahui melalui media sosial. Hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke posko pengaduan orang hilang. Meski begitu, pihak kepolisian telah membentuk tim gabungan khusus untuk melakukan pencarian. Polisi juga meminta masyarakat yang mengetahui informasi terkait agar segera melapor. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa setiap laporan akan ditangani secara profesional dan transparan. Hilang dan belum ditemukan. Ini nama-namanya ada Bima Permana Putra, terus M. Farhan Hamid, terus Reno Syaputra Dewo. Ini semuanya pada hilang. Lokasi terakhirnya kabarnya di daerah Brimob Kuitang. Nah, ini ada tanggapannya mungkin Pak, apakah mereka ditahan atau bagaimana Pak? Makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya kami dari Polda Metro saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang, di mana posko tersebut berada di Aula Satyaha Prabu, Direktorat Krim dan di situ juga kami sudah share kemarin, di mana Pak Kabid-Humas sudah merilis bahwa pada hari Sabtu kemarin sudah merilis. Kemudian langkah dari kami juga sudah membuat tim gabungan untuk melakukan pencarian, langkah-langkah pencarian. Ini masih sementara by proses, mohon waktunya dan mohon doa restunya, semoga bisa mendapatkan hasil positif. Kemudian di sisi lain kami juga memohon kepada masyarakat barangkali apabila ada yang mengetahui atau mungkin yang kenal dengan orang tersebut atau pernah ketemu, tolong diinformasikan kepada nomor hotline yang sudah kami share melalui pengumuman atau di posko laporan orang hilang. Demikian. Kalau laporan sampai sejauh ini kami untuk laporan offline yang maksudnya orang datang belum ada yang datang. Kemudian secara WA juga banyak hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko. Tapi secara detail bentuk laporan melaporkan bahwa orang hilang belum ada online. Terima kasih. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyerukan agar Israel dilarang tampil di ajang olahraga internasional. Pernyataan itu ia sampaikan usai aksi pro-Palestina memicu kekacauan pada etape terakhir balap sepeda Vuelta di Madrid. Berbicara di hadapan anggota Partai Sosialis, Sánchez menegaskan Israel harus diperlakukan sama seperti Rusia, yang sebelumnya dikeluarkan dari berbagai kompetisi olahraga akibat invasi ke Ukraina. Sánchez menegaskan bahwa organisasi olahraga dunia harus mempertimbangkan kembali kelayakan Israel untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Ia membandingkan situasi ini dengan Rusia yang telah dilarang tampil di ajang kompetisi olahraga internasional setelah melakukan invasi ke Ukraina. Sementara Israel tetap dibiarkan ikut meski masih melakukan invasi ke Gaza. Menurutnya, sikap ini bukan hanya pandangan pribadi, tetapi juga didukung oleh mayoritas besar warga Spanyol dari berbagai latar belakang politik.
Sanchez menyebut warga Spanyol berpegang pada akal sehat, prinsip hak asasi manusia, serta hukum internasional yang kini sedang dirusak baik oleh Rusia maupun Israel. Karena itu, ia menegaskan kembali posisi pemerintah Spanyol bahwa sampai kekejaman berhenti, baik Rusia maupun Israel tidak boleh diizinkan mengikuti ajang olahraga internasional apapun. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten izquierda, derecha, centro, da igual. Porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.